Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Sobat Perpus semuanya, ketemu lagi sama aku, Alia Nurul Hidayah dari program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Gimana nih review buku sebelumnya? Kalian udah nonton pastinya kan? Nah, kali ini, kalau kemarin aku udah bahas buku tentang filsafat, yaitu buku Filsafat Kebahagiaannya Pak Farudin Faiz, kali ini aku bakal ganti topik lain nih, yaitu tentang pernikahan. Apa sih yang kalian pikirin kalau kita dengar kata pernikahan gitu? Pasti mikirnya tentang jodoh, tentang pasangan, tentang keluarga, tentang berumah tangga gitu ya. Tapi pasti ada pikiran lain tentang perselingkuhan, KDRT, perceraian, dan lain-lain nih. Nah, tahun ini kita dengar banyak banget kisah-kisah pernikahan yang ada yang spektakuler, ada yang pernikahan-pernikahan massal gitu. Selain itu kita juga dengar banyak kasus perceraian dari kalangan selebriti maupun dari kalangan masyarakat umum yang kasus-kasusnya itu semakin beragam. Apalagi banyak kasus-kasus lain seperti kekerasan sampai dengan pembunuhan yang semakin bikin kita wah gitu loh. Gak habis pikir kenapa kasus itu bisa terjadi dan pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. Iya nggak sih? Soal perceraian sendiri nih teman-teman, tahun 2024 kemarin ada lebih dari 390.000 kasus putusan perceraian yang ada di Indonesia. Sedangkan tahun 2025 ini naik menjadi 420.000 putusan kasus. Dari maraknya kasus-kasus tersebut, ditambah kondisi sosial ekonomi dan sebagainya, hal ini membuat kita, para generasi muda, Gen Z dan Gen milenial ini terutama, banyak yang memutuskan untuk menunda menikah sampai dengan berpikir untuk tidak menikah. Alasannya beragam, mereka dari menyiapkan diri, finansial, sampai dengan fokus pada karir dan fokus pada mencari kebahagiaannya sendiri. Selain itu, mereka juga punya pikiran bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang sangat wajib untuk dilakukan, melainkan sebuah pilihan yang dilaksanakan ketika kita mempunyai kesiapan diri, ketika kita menemukan seseorang yang memang sudah siap untuk diajak dengan berumah tangga. Nah, dari kasus-kasus tersebut, aku mau rekomendasiin buku koleksi dari Perpustakaan Universitas Tidar. Bukunya adalah Waktu untuk Tidak Menikah, karya dari Amanatia Junda. Nah, buku ini terbitan dari penerbit Mojok pada tahun 2018. Isinya sebanyak 178 halaman. Saya bacakan sinopsisnya. Sebentar lagi Nursri menikah. Orang tuanya di kampung sibuk menyiapkan pesta yang meriah. Doa-doa baik teriring untuknya. Yang menjadi permasalahannya hanya satu. Nursri mendadak merasa harus pergi dari kamar pengantin dan kembali ke Timalayah, kota industri yang memagari nasib baik buruknya selama ini. Nah, di sini selain ada kisahnya Nursri, ada 13 kisah lainnya tentang yang fokus utamanya adalah cerita-cerita dari perempuan-perempuan. Ceritanya tentang perempuan yang memilih hidup sendiri setelah ditinggal pergi suaminya merantau ke negeri asing dan dirinya menolak untuk ikut, perempuan yang diceraikan akibat menerima kekerasan, dan sebagainya. Nah, buku ini sangat mengajarkan kita untuk berpikir mendalam dulu sebelum untuk memutuskan untuk menikah. Nah, kalau kalian berpikir kalau menikah itu menyeramkan dan sebagainya, kalian cocok untuk membaca buku ini. Cerita-cerita dalam buku ini sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang tentang perempuan-perempuan yang punya pilihan terbatas, yang harus menurut setelah menikah, yang dibatasi mimpinya, dibatasi kegiatan-kegiatannya setelah menikah, dan mengalami banyak ketidakadilan. Nah, manfaat kalian membaca buku ini antara lain lebih mempunyai pandangan untuk menikah, bukan hanya sekedar berpikir kalau menikah itu menyeramkan, tapi kalian akan punya pemikiran-pemikiran yang lain untuk kemudian memutuskan apakah jika kalian udah punya pasangan nih, kalian mau melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak, kalian bisa membaca buku ini supaya mendapat gambarannya. Sekian review buku dari saya. Kalau kalian ingin membaca buku ini, kalian bisa meminjamnya di Perpustakaan Universitas Tidar atau di aplikasi iUntidar. Kalau begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.